Iya, wawancara apa? Tentang energi listrik. Ya. Mengapa energi listrik sangat dibutuhkan? Ya, dalam kehidupan kita sangat memerlukan listrik. Apa? Nonton TV perlu listrik, kipas angin perlu listrik, walaupun AC pakai listrik, ya. Ya. Kemudian sudah itu HP, main mesin HP perlu pakai listrik. Wifi juga harus menggunakan listrik. Jadi dalam kehidupan kita sangat memerlukan listrik. Apa yang harus kita lakukan supaya tidak boros listrik? Supaya tidak boros, ketika kita tidur kan menggunakan listrik dari kipas angin, dari lampu. Sudah bangun tidur tidak perlu lagi kan? Maka harus dimatikan. Kipas anginnya dicabut, lampunya dimatikan, TV kalau sudah tidak ditonton dimatikan. Mengapa kita harus hemat, Ibu? Yang pertama hemat karena apa? Bayar listrik itu mahal. Kalau nggak hemat makin mahal bayar listrik. Yang kedua yaitu mengurangi panasnya global bumi dari energi listrik. Oh, cukup sekian Ibu. Ya, oke. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum, saya Kenzi Zerwan. Saya akan mewawancarai ayah saya. Boleh kayu aku meminta waktunya sebentar untuk mewawancarai Ayu? Boleh. Apa manfaat energi listrik? Manfaat energi listrik untuk peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, magicom, lampu, dan lain-lain. Siapa saja yang dapat menikmati sumber energi listrik? Seluruh warga negara. Mengapa kita harus menghemat energi listrik? Agar biaya listrik lebih murah. Di mana kita bisa menerapkan budaya hemat listrik? Dimanapun kita berada, seperti di rumah, sekolah, dan di tempat umum. Bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Seperti mematikan lampu di siang hari, jika kipas tidak dipakai lagi dimatikan, dan lain-lain. Terima kasih atas wawancaranya. Sama-sama. Nah, sampai di sini dulu ya wawancara saya dengan Ayah Puput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ayu. Waalaikumsalam Andin. Apakah saya boleh wawancara? Boleh. Apa arti lingkungan? Lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Apa saja kewajiban warga terhadap lingkungan di daerah tempat tinggal? Kewajibannya salah satunya itu menjaga kebersihan lingkungan, memperindah lingkungan. Terus kita dapat menanam pohon, menggunakan jenis kendaraan yang ramah lingkungan. Bagaimana jika warga tidak memenuhi kewajiban tersebut? Ya, lingkungan akan kotor, terus tidak sehat. Apa saja dampak negatif yang timbul jika kewajiban tidak dipenuhi? Akan terjadi bencana alam, contohnya banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Nak. Bolehkah saya mewawancarai Ibu tentang Boleh. menjaga kebersihan rumah? Ya boleh, silahkan. Bu, apa yang harus kita lakukan supaya rumah selalu bersih dan rapi? Agar rumah kita selalu bersih dan rapi, kita harus selalu menjaga kebersihannya, merapikan barang-barang, dan yang paling penting tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di mana saja seharusnya kita meletakkan tempat sampah di rumah? Kita bisa meletakkan tempat sampah di teras dan juga di area dapur. Kapan seharusnya kita membersihkan rumah, Bu?
Setiap saat rumah kita kotor, kita harus segera membersihkannya agar kita nyaman. Siapa saja yang wajib menjaga kebersihan rumah, Bu? Yang wajib menjaga kebersihan rumah, semua anggota keluarga harus bisa menjaga kebersihan rumah, dimulai dari ayah, ibu, dan anak-anak. Mengapa kebersihan rumah itu penting, Bu? Penting, bila rumah kita bersih dan rapi, kita sebagai penghuni rumah, kita akan nyaman berada di dalamnya. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Maaf mengganggu sebentar. Ya, silakan. Bolehkah saya mewawancarai Umi Boleh. mengenai kebersihan lingkungan di rumah? Oke. Terima kasih. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya langsung saja dengan pertanyaan pertama, bagaimanakah pendapat Ibu tentang kebersihan lingkungan di rumah? Kebersihan itu sangat penting karena kalau rumahnya bersih maka hidup kita pasti akan sehat. Setelah Umi mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, program apakah yang akan Umi lakukan? Untuk menjaga lingkungan, yang dilakukan pertama harus nyapu rumah setiap hari, mengepel. Bila perlu ada agenda Jumat bersih, Sabtu indah, dan Minggu sehat. Siapa saja yang berperan dalam kebersihan lingkungan? Semua warga rumah, termasuk Bagaimana adik, Umi, Husen, semuanya. Bagaimana cara warga rumah akan Sadar. pentingnya kebersihan? Untuk menumbuhkan rasa sadar pentingnya menjaga kebersihan rumah, maka kita akan selalu mengingatkan bahwa kebersihan itu sebagian dari iman, dan makanya harus jaga kebersihan setiap hari. Menurut Umi, seberapa penting kebersihan lingkungan rumah untuk tempat tinggal? Sangat penting, karena kalau rumah itu surga janati, nak ya, itu harus semuanya bersih, baik dari tempat tinggalnya, tempat apanya, semuanya. Baiklah Umi, atas waktunya. Kakak, maaf mengganggu sebentar. Iya. Faiz mau mewawancarai tentang sumber energi. Ya, boleh. Apa yang kakak ketahui? Energi sangat diperlukan oleh manusia. Energi berasal dari berbagai sumber dan memiliki berbagai kegunaan. Ada dua macam sumber energi. Sumber energi apa saja yang kakak ketahui? Sumber energi yang dapat diketahui dan sumber energi yang tidak dapat diketahui. Tahukah kakak contoh sumber energi yang tidak dapat diketahui? Tahu, contohnya batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Terima kasih kakak dengan atas wawancaranya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa boleh kita berwawancara? Boleh. Apa yang Bunda ketahui tentang menghemat air? Menghemat air adalah suatu kegiatan dalam penghematan penggunaan air. Apa salah satu contoh manfaat menghemat air? Kita jadi mempunyai cadangan semisal nanti musim kemarau tiba. Kapan dan di mana Bunda menghemat air? Bisa kita lakukan dimanapun dan kapan saja, misalnya di rumah itu. Apakah Bunda pernah mengalami kekeringan? Alhamdulillah belum. Bagaimana cara menghemat air? Salah satu contohnya bisa dengan cara kita mematikan air keran jika kita sudah selesai menggunakannya di rumah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam. Malam juga Pak. Maaf telah mengganggu waktu Ibu. Ya tidak apa-apa Pak. Saya ingin bertanya tentang lingkungan. Oh iya boleh Pak. Ada apa Pak? Oh iya Bu, siapa nama Ibu? Nama Ibu Sri Miniar Bakti. Terus apa pekerjaan Ibu? Profesi Ibu adalah seorang guru. Dan baru berapa lama Ibu di sini?
Ibu tinggal di sini sudah sekitar 5 tahun, Pak. Oh, jadi telah mengenal lingkungan di sini ya, Bu? Ya, Ibu sudah mengenal lingkungan di sini, Pak. Baiklah, Bu, saya mau bertanya. Ya, boleh, Pak. Apa saja kewajiban warga terhadap lingkungan di daerah tempat tinggal Ibu? Ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan warga di tempat tinggal Ibu. Yang pertama, itu tidak boleh membuang sampah secara sembarangan karena dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan bau serta penuh dengan penyakit. Kemudian, tidak boleh menebang pohon secara sembarangan, Pak, karena akan menyebabkan lingkungan menjadi gersang, panas, dan pasokan oksigen akan menjadi berkurang. Kemudian yang ketiga, itu tidak boleh memburu binatang secara sembarangan karena dapat menyebabkan hewan tersebut mengalami kepunahan dan menyebabkan tidak seimbangnya ekosistem. Lalu yang keempat adalah mengurangi penggunaan kendaraan yang merupakan sumber polusi. Jadi Pak, warga di sini kalau jarak tempat mereka bekerja dengan rumahnya itu dekat, itu mereka cukup berjalan kaki saja, Pak, atau dengan menggunakan sepeda. Tapi kalau jaraknya jauh, mereka menggunakan transportasi umum, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, begitu ya, Bu? Iya, Pak. Bagaimana jika warga tidak memenuhi kewajiban tersebut? Apabila warga tidak memenuhi kewajiban tersebut, Pak, tadi sudah Ibu jelaskan kan, Pak. Yang pertama itu lingkungan atau rumah akan menjadi tercemar, kotor ataupun bau, sehingga akan menimbulkan penyakit, Pak. Kemudian yang kedua itu jika tidak melakukan penanaman kembali setelah penebangan pohon secara liar, itu akan menyebabkan tanah menjadi longsor dan bisa jadi akan menyebabkan banjir karena tidak ada penyerapan air yang dilakukan oleh tanaman. Kemudian yang ketiga akan terjadinya pemanasan global, Pak. Seperti itu, Pak. Oh iya, Bu. Apa saja dampak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu suaranya. Oke, bagaimana? Ada apa, Yuk? Saya Azahra Khairunisa, kelas 4 MI Nuriska, mau mempertanyakan. Ada beberapa pertanyaan. Ada Baik, boleh, silakan. Apa sih yang Tante ketahui tentang energi? Nah. Salah satu contohnya. Pengertian energi. Dalam ilmu fisika, energi adalah suatu objek yang dapat berpindah melalui interaksi fundamental. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Adapun contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak sekali. Salah satunya yang selalu kita terapkan dalam kehidupan kita adalah energi cahaya. Itu kan ya, energi cahaya yang mana energi cahaya ini sangat membantu kita dalam proses penerangan ketika malam hari. Ini adalah salah satu bentuk energi. Kan energi itu butuh biaya nggak? Energi itu butuh biaya atau enggak? Energi ini banyak sekali loh kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berbicara tentang energi cahaya, yaitu energi listrik yang dirubah menjadi energi cahaya gitu kan ya, seperti lampu, itu tentunya membutuhkan biaya. Cuman ketika kita berbicara tentang energi yang Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang berada di muka bumi, yaitu energi matahari, tentunya tidak dengan biaya seperti itu. Energi matahari juga termasuk salah satu energi. Jadi seperti itu. Apa manfaatnya energi? Manfaat, kalau kita berbicara tentang manfaat, banyak sekali manfaatnya. Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, energi cahaya, energi listrik yang kemudian dirubah menjadi energi cahaya. Manfaatnya buat apa? Buat penerangan. Ketika malam hari kita merasa gelap gulita. Dengan adanya perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya, maka kita merasa terang. Artinya manfaatnya banyak untuk penerangan. Kalau kita ambil contohnya energi listrik yang berasal dari energi yang kemudian dirubah menjadi energi cahaya. Masih ada? Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama ya Zahra. Bolehkah kita bertanya
merawat dan menjaganya. Bagaimana dampak negatif tidak terawat, Bunda? Akan menimbulkan bencana seperti banjir, erosi, Apa contoh lingkungan tidak terawat, Bunda? sampah berserakan